Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin amin amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah readingan kepo 1 menit tentang dia 1 minggu ke depan. Khusus untuk para kepoers, orang yang suka stalking, stalkers ceritanya, yang suka intip-intip energi orang lain, yang suka cari tahu informasi tentang orang lain, yang suka usil dengan kehidupan orang lain ya. Yang akan aku bacakan untuk ke-12 zodiak sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars berdasarkan urutan yang biasa aku pakai di channel Be Delightful ya guys. Kita mulai dari Earth sign di Taurus dan akan berakhir untuk Water sign di Pisces ya. Jadi nanti kalau aku bilang Taurus, artinya orang yang sedang kamu kepoin zodiaknya Taurus, zodiak kamu bisa apa saja. Kalau aku bilang Pisces gitu, orang yang sedang kamu kepoin zodiaknya Pisces, zodiak kamu mah bisa apa saja ya. Untuk melihat readingan kamu sendiri, mau kepoin dirimu sendiri, silahkan mundur ke readingan yang aku upload setiap hari Minggu guys. Hari Minggu lalu juga aku upload namanya Urgent Message for the Next 7 Days. Di situ khusus untuk kalian yang pengen cari tahu tentang diri sendiri. Sementara readingan ini khusus untuk yang pengen cari tahu tentang orang lain ya. Oke. Aku bicara dengan banyak orang sekaligus ya guys. Jadi nggak semua orang akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan. Sebentar lagi dibawa santai aja, jangan terlalu dipikirin. Kepo itu akan lebih bagus dari moon dulu, rahasia orang, kemudian dilanjutkan ke rising atau ascendantnya, dan yang terakhir baru ke sunnya ya. Jadi untuk melihat kondisi seseorang secara lengkap, gambaran lengkapnya di 1 minggu ke depan, mungkin kamu perlu menonton 3 readingan zodiak, oke? Dalam readingan readingan kepo 1 menit ini. Oke. Tidak ada kartu-kartu klarifikasi dan juga tidak ada video extended karena kepo berlama-lama nggak baik. Aku hanya akan ambil 1 kartu saja untuk masing-masing zodiak. Dan aku pakai 2 deck ya guys, bergantian. To make it fresh and clear, ganti elemen, ganti deck. Oke. Untuk para jumpers atau kutu loncat ada timestamp di kotak deskripsi, silahkan dicek guys, biar kalian bisa langsung menuju ke zodiak yang ingin kalian kepoin, biar nggak buang-buang waktu. Waktumu berharga, I know that. Oke. Kerja sama kamu sangat dibutuhkan ya untuk readingan ini guys. Silahkan fokuskan wajah dia dan sebutkan namanya di dalam hatimu. Aku akan terus mengingatkan untuk masing-masing zodiak nanti selama membuat readingan ini, supaya kita bisa terkoneksi dan aku bisa keluarkan kartu yang paling tepat untukmu dan menjelaskannya dengan sebaik mungkin untukmu ya. Oke, let's do it guys. Kita mulai dari Earth sign. Yang pertama ada Taurus. Silakan kamu fokuskan wajah Taurus yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya 1 kali saja di dalam hatimu ya. Hai Taurus. Oke, ini dia sedikit informasi tentang Taurus yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan guys. Taurus, The Sun. Taurusnya lagi bahagia nih guys. Happy, 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 happy. Kayak menerima pujian, menerima hadiah, kayak ada yang mendatangi something magical things. Karena ini kan unicorn guys, kayak kuda putih ini simbol dari hoki, keberuntungan. Dan The Sun adalah kartu yang paling gembira di deck tarot ya. Jadi The Sun versi orang akan beda-beda guys. Masing-masing kita punya standar kebahagiaan kita sendiri. Mungkin kamu standar kebahagiaanmu itu ketika kamu kaya raya ya. Dan tetanggaku mungkin standar kebahagiaannya ketika besok tahu mau makan apa gitu. Nah, yang pasti kebahagiaan The Sun ini versi si Taurus. Taurusnya happy, senang sekali. If you want to talk to Taurian, I think this is the right moment guys untuk 1 minggu ke depan ini. Bicaralah. Atau kalau kamu pengen minta ditraktir Taurus, trust me guys, Taurus itu royal banget. Dia tuh pasti akan mau traktir kamu. Karena hatinya lagi senang, suasana hatinya lagi senang. Something is coming guys to Taurian life and they love it very much. It's like something precious. Ada yang berharga datang. Nggak dia duga-duga dan senangnya minta ampun kayak begitu ya. Oke, kita segera teruskan untuk Earth sign yang kedua ada Virgo. Silahkan kamu fokuskan wajah Virgo yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya 1 kali saja di dalam hatimu ya.
for kolektif yang lagi kepo sama Virgo. Ini dia sedikit informasi tentang Virgo yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Oke, Virgo. Oh, that's not good. Nembaknya kenceng banget lagi guys. The Tower hanya akan datang kalau manusia keluar dari jalur gitu ya guys. The Tower ini mengembalikan ke jalur yang tepat. Kayak ada ego yang akan hancur berantakan. Kayak akan ada sesuatu yang sangat dibanggakan berantakan. Kayak akan ada sesuatu yang dipuji-puji mengkhianati dia. Itu pun bisa The Tower ya guys. Sebenarnya kan pengkhianatan itu hanya terjadi pada orang yang menaruh harapan besar, ya nggak sih guys? Kita menaruh harapan besar pada seorang kepala negara, let's say like that, dan kemudian tidak seperti yang kita harapkan, maka kita feeling betrayed, something like that. Ini kena ke kamu dampaknya. Yang jelas ada yang nggak baik yang dilakukan Virgo ini. Virgo yang sedang kamu kepoin ini. Dan dia kena batunya atau kapoknya di 1 minggu ke depan. Tapi The Tower ini guys, biar bagaimanapun tarot reader harus bilang it's a very good card sebenarnya. Walaupun ada masalah di sini, tapi ini akan mengembalikan orang ke jalan yang tepat ya. Kayak disuruh pulang ke jalan yang tepat karena sudah lari dari jalan beberapa waktu yang lalu, dari jalan yang tepat, dari jalur yang benar. Oke, let's move on to Capricorn. Silakan kamu fokuskan wajah Capricorn yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya 1 kali saja di dalam hatimu. Hai Capi, ini dia sedikit informasi tentang Capricorn yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan ya guys. Hai. The Five of Pentacles, pusing, banyak pikiran ini Taurus, Virgo, Capricorn, sesama Earth sign yang paling banyak kepo sama Capi aku lihat. The Five of Pentacles ini takut ya guys, kebanyakan takutnya. Dan ini Capricorn energy, Pentacles soalnya Earth sign energy, jadi tentang hal duniawi. Kayak misalnya jangan-jangan bos aku nggak suka sama aku, jangan-jangan kantor aku ini sudah tidak membutuhkan aku lagi, jangan-jangan aku akan kena masalah keuangan. Tapi tidak ada masalah keuangan ya guys, tidak ada. Jangan-jangan aku kena masalah keuangan, ataupun kalau ada masalah keuangan tapi tidak ada yang memburuk, something like that. The Five of Pentacles juga memang bisa artinya masalah keuangan kronis begitu, tapi nggak ada yang memburuk. Masalah keuangan itu seharusnya tidak perlu ditakutkan akan memburuk, something like that about the Five of Pentacles ya. Yang jelas ada pikiran negatif yang memperburuk keadaan, something like that. Capricorn akan banyak berpikir negatif yang membuat keadaan jauh lebih buruk dari yang sebenarnya. Dan the Five of Pentacles itu minor arcana ya, bisa dibikin datang, bisa dihilangkan. Ya, cara menghilangkannya ya berarti menjaga pikiran, jagalah hati, jangan kau nodai, something like that. Kok kayaknya takut kehilangan kamu ya guys, Capricornnya. Takut kehilangan kamu katanya. Kamu apain Capricorn ini sampai dia takut guys? Capricorn mah gak takut kehilangan orang, trust me. Tapi kalau kamu mah dia takut, cici. Oke, kita pindah deck, ganti elemen, lanjut ke elemen api ya guys. Yang pertama kita mulai dari Aries dulu. Silahkan kamu fokuskan wajah Aries yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya 1 kali saja di dalam hatimu. Halo. Kolektif yang lagi kepo sama Aries. Hai Aries, how are you? Oke, ini dia sedikit informasi tentang Aries yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan guys. The Chariot, Cancerian yang paling banyak kepo sama Aries. Aries-nya pergi menjauhi kamu katanya, udah males lihat kamu Cancer. Nggak harus Cancer ya guys, nggak harus Cancer. The Chariot ini selalu tentang mobilitas. Kayak
yakin banget bergerak, berpindah. Bisa jadi memang pindah rumah ini guys, pindah kos-kosan, pindah kontrakan, pindah apartemen, atau membeli kendaraan baru. But in general, the chariot adalah vessel sent by the universe to take person from one point to another point, dan another point is the best point. Oke, jadi dibawa pergi meninggalkan yang gak baik menuju ke yang baik, dan ini di luar dari kendali Aries. Aries-nya ini berangkat gitu guys, menjauh, bergerak, dan kesannya meninggalkan kamu energetically dan secara fisik juga. Dan kalau kamu mau marah-marah sama dia, terutama Cancer begitu, kok gitu-gitunya sih lo Aries, tega banget. Ini di luar kendalinya si Aries guys, bukannya karena si Aries yang mau pergi, tapi ini kan major arcana di luar kendali manusia ya. Oke, kita teruskan untuk fire sign yang kedua, ada Leo. Silahkan kamu fokuskan wajah Leo yang ingin kamu kepoin guys. Lalu sebutkan namanya satu kali saja di dalam hatimu. Holy Spirit, come to this area. Leo. Oke, ini dia sedikit informasi tentang Leo yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan. Hai. Nine of Wands, ada Aries, Leo, dan Sagittarius yang paling banyak kepo sama Leo. Leonya lagi gak baik-baik aja nih guys, kayak demi menjalankan tanggung jawab sampai babak belur. But it's lagi nih, protecting something, melindungi sesuatu, cross over my dead body. Lu harus langkahin mayat gua dulu begitu, dan kemudian ada yang berusaha membuat dia jadi mayat. To be honest, kayak dia sedang melindungi sesuatu. Sebelum lu ganggu yang gua lindungin ini, lu hajar gua dulu, lu matiin gua dulu gitu. Dan kemudian ada yang berusaha mematikan dia. 9 ke 10. Jadi levelnya itu, level matinya dia tuh level menderitanya dia tuh seberapa tinggi Rey? Kalau ada yang bertanya seperti itu. Kalau ini 1 sampai 10, karena tarot itu sampai 10 angkanya, dia di 9. Hancur leburnya parah, kacau balau ya. Tapi The Nine of Wands adalah kartu yang bagus sebenarnya guys, because we are protecting something important for us, atau we are running our obligation, our responsibility. Oke. Kita ini menjalankan tanggung jawab kayak militer lah guys. Tentara itu kan memang dilatih untuk berperang kan? Apa resiko perang? Mati. Makanya dibilang ke semua bangsa, kalau mati karena perang itu dia tuh menjalankan tugas dengan baik, itu dihormati. Negara akan menghormati begitu. Ya tujuannya itu. Mereka tuh berperang garis depan karena melindungi kerjaannya. Kayak begitu nih si Leo yang sedang kamu fokuskan ini. This person is doing their job. So nggak perlu kayak kasihan banget apa segala macam. Oke lah, bisa lah guys, semacam empathy. Tapi ini dia tuh tidak nggak konyol gitu loh. Yang terjadi pada dia ini bukan sesuatu yang konyol. Dia melakukannya ini karena perjuangan, dan dia bertugas untuk berjuang melindungi ya. Siapa itu yang dia lindungi? I don't know. Nine of Wands itu biasanya berkaitan dengan nafkah, memastikan anak bisa makan, memastikan orang tua bisa hidup dengan baik di masa pensiunnya. That's the Nine of Wands ya. Tulang punggung. Babak belur dia jadi tulang punggung. Oke. Kita akan teruskan ke fire sign yang berikutnya, ada Sagittarius. Kolektif yang lagi kepo sama Sagittarius. Hai. Ini dia sedikit informasi tentang Segi yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan ya. Battle Sword. Bingung ini guys, kayak harus melakukan apa. Dia kayak mengganti wajahnya, pengen ganti wajahnya, kayak pengen acting, kayak merencanakan sesuatu yang bukanlah dirinya ke kamu, kayak mau menunjukin something different to you. Libra, Gemini, Aquarius yang paling banyak kepo sama Sagittarius aku lihat di sini, air sign. Jadi kayaknya si Sagittarius ini guys jangan dipercaya di 1 minggu ke depan, because this person is
is about to put a face mask, topeng, supaya kamu tidak mengetahui yang sebenarnya tentang dia. Kayak ada ekspresi yang akan ditutup-tutupi, perasaan yang akan ditutup-tutupi dan ditunjukkan dengan perasaan yang berbeda atau ekspresi yang berbeda, something like that. Gini deh guys, lihat deh. Ini kan matanya di apa ya, dihapus, matanya, wajahnya dihapus gitu sampai dia netral istilahnya nih guys. Dan kemudian dia udah pegang topeng nih. Akan banyak Sagittarius yang kayak galak guys, sebenarnya nggak galak, ketakutan. Akan banyak Sagittarius yang kelihatannya sombong, sebenarnya nggak sombong. Akan banyak Sagittarius yang kelihatannya, karena ini wajahnya nggak enak kelihatan kan, bengis atau kayak dingin banget gitu, tapi sebenarnya emang nggak begitu. Itu deh intinya ya. It's different from what you see. Don't trust Sagittarius for what they express to you. It's different inside. Kayak begitu guys ya. Oke, berakhir sudah untuk fire sign. Kita pindah deck karena masuk ke elemen berikutnya. Ada air sign atau elemen udara. Kita mulai yang pertama dari Libra dulu guys. Silahkan kamu fokuskan wajah Libra yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya satu kali saja di dalam hatimu ya. Kolektif yang lagi kepo sama Libra. Halo Libra, ada yang kepo sama kamu Libra. The Sun, sama dengan Taurus tadi ya guys. Libranya lagi happy nih. This is the ultimate happiness in tarot, kartu paling bahagia. The Sun itu kayak matahari terbit, keluar dari masa kegelapan, masa-masa nggak pasti, masa nggak jelas berakhir dan masa yang pasti dan jelas datang. Atau bisa jadi dimming the light, ya kayak sepi jadi rame. Kalau misalnya Libra yang kamu kepoin ini adalah Libra pengusaha mie ayam misalnya guys. Kalau selama ini mie ayamnya tuh kayak sepi pelanggan, maka 1 minggu ke depan rame pelanggan. Kalau ini adalah tentang pekerjaan, Libra yang kamu kepoin ini Libra seorang budak corporate misalnya. Selama ini dia tuh kayak pundungan gitu di kantor guys. Kantor itu gak enak banget atau dimarahin mulu, diomelin mulu. Maka di 1 minggu ke depan gantian. Karena gantian itu maksudnya jadi lebih enak, lebih menyenangkan, dapat banyak pujian, target tercapai, something like that. This is a very good card. Dan semua yang ada di dunia ini fluktuatif ya. Naik dan turun, naik dan turun, naik dan turun. Dan tiba waktunya untuk Libra di 1 minggu ke depan naik kayak begitu guys. And they are very happy for that. Yang support adalah The Strange, kayak keluar dari keadaan yang sangat sulit sekali dan kemudian akhirnya menemukan solusi begitu guys, atau jadi kuat menghadapi kesulitan. Oke. 1 minggu ke depan akan minggu yang sumringah untuk Libra. Oke guys, kita segera teruskan untuk air sign. Berikutnya ada Gemini. Silahkan kamu fokuskan wajah Gemini yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya 1 kali saja di dalam hatimu. Hai Gemini, ada yang kepo sama kamu Gemini? This is the Five of Pentacles. Taurus, Virgo, Capricorn yang paling banyak kepo sama Gemini. Gemini lagi takut guys, lagi galau, nggak jelas, nggak pasti. Bisa jadi ada masalah keuangan juga. Very very low passion. Passion itu semangat ya guys, maksud aku, bukan sabar. Passion, rasa semangat. Kayak kehilangan semangat, kayak lagi lemah, letih, lesu, lunglai, letoy. Yang membuat Gemini begini adalah lack of concentration. Karena tiba-tiba guys, pikiranku kemana-mana. Bahkan aku barusan ingat masa kecilku guys. Tiba-tiba aku bukan tipe yang suka piknik ke masa lalu guys, trust me. Gak suka aku. Dan aku bisa kendalikan aku gak piknik ke masa lalu begitu.
Tiba-tiba aku teringat masa kecilku pulang sekolah SD. Mungkin kamu belakangan ini mengingat masa kecilmu, kamu si Gemini yang sedang kamu kepoin ini belakangan ini mengingat masa kecilnya dan overthinking about that, something like that. Gak enak banget ini ya, pusing, kacau, banyak pikiran. Dan ini biasanya orangnya unresponsive ya guys, atau kayak nggak suka, nggak selera, nggak semangat untuk merespon orang, nggak suka ngomong sama orang, sibuk dengan pikirannya sendiri. The Five of Pentacles. Jadi kalau kamu tuh tiba-tiba mau ngajak Gemini ngomong yang berat-berat, dia nggak akan mau guys. Dia malah mungkin akan marah, kesel sama kamu karena lagi banyak pikiran ya. Lagi banyak pikiran, dibiarin aja dulu guys. Gemini menenangkan pikirannya. Oke, kita segera teruskan untuk air sign yang ketiga, ada Aquarius. Silakan kamu fokuskan wajah Aquarius yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya satu kali saja di dalam hatimu ya. Holy Spirit to come to this reading, please bless this reading. For kolektif yang lagi kepo sama Aquarius, halo Aquarius, how are you doing, my friend? Scorpio banyak kepo sama Aquarius guys, gak udah-udahnya kamu Scorpio. Oke, Libra, Gemini dan Aquarius juga di sini aku lihat guys, the Nine of Swords. Aquarius lagi overthinking, banyak pikiran, piknik ke masa lalu, masa depan ya. The Nine of Swords itu kayak direkayasa, you make ya skenario yang jelimet banget dalam pikiranmu mengenai kehidupanmu saat ini atau masalah yang sedang kamu hadapi saat ini, situasimu saat ini. Lebay guys kesannya, dan Swords akan selalu baunya lebay, nggak ada alasan, nggak ada teorinya, tapi muncul skenarionya. Something like that ya. Jadi misalnya dia hanya batuk aja guys, ya ampun mati gua 3 bulan lagi katanya, padahal hanya batuk aja, dan itu pun batuknya karena dia kemarin makan rengginang guys dan lupa minum, tapi dia mikirnya mati gua ini, mati ini, batuk parah ini, fatal ini batuk ini, udah rusak ini paru-paru gua, model begitu. Atau misalnya kalau ini masalah keuangan, udahlah nggak ada cerita lagi nih, uang gue ini bakalan, keuangan gua akan membaik, habis lah ini selama-lamanya, seumur hidup ini begini gua. Nine of Swords ya, atau penyesalan tentang masa lalu, gara-gara gua 20 tahun lalu bikin ini, hancurlah hidup gua sampai selama-lamanya. That's the Nine of Swords. Makanya Nine of Swords ini sering diasosiasikan dengan kelebayan ya, lebay, oke. Libra, Gemini, Aquarius, sesama air sign yang paling banyak kepo juga, ditambah Scorpio tadi ya. Oke. Kita pindah deck lagi karena kita akan lanjut ke elemen yang terakhir guys, ada elemen water, air. Kita mulai yang pertama dari Cancerian. Silakan kamu fokuskan wajah Cancer yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya satu kali saja di dalam hatimu. Hai. For kolektif yang lagi kepo sama Cancer, hai. Ya. Ini ada sedikit informasi tentang Cancer yang bisa kamu ketahui di 7 hari depan, katanya guys. A Knight of Wands. Ya, this is third party I think guys, karena tadi The Three of Swords datang, dan ini antara dua pilihan aku lihat. Aries, Leo, Sagittarius yang paling banyak kepo sama Cancer aku lihat di sini, dan Cancer ini sedang mempertimbangkan kamu. Kamu itu pilihan katanya, dan itu dia lagi bingung guys, masih belum bisa mengambil keputusan. Yang mana ya, gitu, lagi sok cantik, sok ganteng gitu deh Cancer di sini aku lihat guys. Kamu apa dia ya? Gitu guys ya. Jangan pernah izinkan dirimu jadikan pilihan. Terutama jika kamu itu menjadikan si Cancer ini satu-satunya ya. Jangan guys. Love yourself. Terkesan meremehkan juga ya. Jadi si Cancer ini even memilih dua gitu guys, yang ini satu, dan dia meremehkan keduanya. It's not a good energy I think here, karena kayak memandang kecil aku lihat atas dua pilihan ini. Not something big, karena dua-duanya sama-sama kecil. Yang kecil yang mana nih yang mau gue pilih? Knight of Wands, Minor Arcana. Dia yang menentukan, yang dia pilih ini kecil. Jadi kecilnya kamu terlihat di sini. Aries, Leo, atau Sagittarius yang paling banyak. Karena Cancer
menganggapmu kecil. Something like that. Oke. Buang guys. Kita teruskan untuk water sign yang kedua, ada Scorpio. Halo. Silakan kamu fokuskan wajah Scorpio yang ingin kamu kepoin guys. Lalu sebutkan namanya satu kali saja di dalam hatimu ya. Ini dia sedikit informasi tentang Scorpio yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan. The Page of Swords, Libra, Gemini, Aquarius yang paling banyak kepo sama Scorpio. Scorpio lagi kepoin kamu ya. Kamu kepo dia, dia kepo kamu. Kalian sama-sama kang kepo. Kemungkinan besar kalian berdua sedang menonton readingan ini bersama. Oke, dia tuh kayak pengen cari kejelasan mengenai kamu, tapi nggak mau bertanya langsung ke kamu. Jeleknya The Page of Swords ini guys, atau readingan kepo ini, whatever you found, you will make it as a direction, as a point, as a basic before you make decision, something like that guys. Jadi kayak kamu itu gak akan mendapatkan informasi akurat 100% dari kepo, biar gimana pun guys. Gak akan pernah. Even kamu dapat dari media terpercaya, it will never 100%, trust me. Aku sarjana komunikasi. Aku main-main media dari dulu. Jadi ini adalah media qualified. Nama medianya awalannya K, ujungnya S misalnya begitu. Hanya berita benar yang disampaikan di sini, bullshit. Semuanya itu ada directionnya. Yang membuatnya adalah pimretnya, kan kayak begitu, pimpinan redaksi. Dan same like kepo, you will never find 100% accurate information unless you ask the person. Tapi Scorpio ini kayak gengsi banget untuk bertanya sama kamu, Libra, Gemini, Aquarius paling banyak, dan akan memutuskan sendiri katanya. Ya biarlah ya guys, dia yang cari. Kalau seandainya informasi ini salah, dia bikin keputusan dasarnya salah, itu urusan dia, bukan urusan kamu. Karena ini minor kan, ada Page of Swords, dia yang bikin. Kayak kan ada pendapat yang salah mengenai dirimu yang dia dapatkan dengan cara kepo. And it's not your business. Apapun yang dipikirkan orang tentang kita guys, itu bukan urusan kita. Itu menjadi urusan kita ketika dia sudah bicara ke kita. I think you are so impolite, Ray, misalnya begitu. Itu baru urusan gua. Jadi kalau ngomong di belakang, dipikirkan, dibalas di komen, bla 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 segala macam mengenai videoku, aku nggak akan pernah respon. It's not for me. Tapi kalau dia udah datang ngechat aku, bilang sesuatu sama aku, baru itu urusanku. Sama seperti yang sedang terjadi dengan Scorpio yang sedang kamu kepoin ini ya. It's not your business guys, oke? Kita teruskan untuk water sign yang terakhir, ada Pisces. Silahkan kamu fokuskan wajah Pisces yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya satu kali saja di dalam hatimu. Halo. Untuk kolektif yang lagi kepo sama Pisces, halo Pisces, sahabatku. Pisces ready to fight, kayak begitu guys, siap untuk melawan, siap angkat senjata. Ya, dapat kekuatan dari Tuhan, siap melawan, siap angkat senjata. Dan ini terjadi di 1 minggu ke depan. Leo yang paling banyak kepo sama Pisces aku lihat. Wow, kayak mau membela dirinya guys, kayak nggak mau diperlakukan sewenang-wenang, kayak mau speak up for themselves. Pisces akan galak sekali, terutama untuk kamu Leo, akan galak sekali guys ke kamu di 1 minggu ke depan. Kayak ada cara bicara yang tidak boleh kamu lakukan lagi ke aku begitu. Kayak ada tindakan yang gak boleh kamu lakukan lagi ke aku. I'm so done of it. Aku gak mau itu terjadi lagi. Ini sudah memberatkan dia dari beberapa waktu sebelumnya. Dan kemudian ready to fight, Knight of Swords. Dia bergerak, fight. The Strange datang, Universe bantu. Silakan apa yang kamu perlu fight. The Strange hanya akan datang untuk orang-orang yang lagi kacau balau guys ya. Sampai berdiri pun gak bisa. Itulah dia kalau teoritisnya Teru. Kalau enggak, Universe gak akan kasih The Strange.
So many things people can get from so many things, get power, get energy from so many things. Kita bisa dapat kekuatan dari sahabat kita, curhat, kita nangis gitu guys, dan kemudian sahabat kita tepuk. Oke, semangat ya, kita semangat lagi. Itu berarti kita belum lagi kacau balau. But when the strength is coming, lagi parahnya, ya. But the good news guys, kabar baik untuk kita semua. Entahlah ini baik atau enggak untukmu, the strength never failed. Semua major arcana tidak pernah gagal. Pisces yang kacau balau ini akan becoming stronger and stronger. Oke guys, dengan berakhirnya readingan Pisces tadi, maka berakhirlah sudah readingan Kepo 1 menit tentang dia 1 minggu ke depan untuk ke-12 zodiac sign. Dalam edisi kali ini, Kepo berlama-lama gak baik, segitu aja udah cukup. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi di readingan Kepo 1 menit minggu depan. Thank you very much. Dadah guys.